Hey everybody, welcome back and again, it's me, Mr. Rata. How is life? I hope everything will be fine and everything will be in the best condition and position. Thank you. Today we are going to learn about narrative text. What is the narrative text? Narrative text is an imaginative story, or in bahasa Indonesianya, teks narasi adalah cerita yang imajinatif, artinya tidak benar-benar terjadi. Nah, ada beberapa genre ataupun jenis teks narasi. Yang pertama ada fairy tales atau dongeng ya, yang merupakan cerita rakyat ataupun cerita anak-anak yang di dalamnya mengandung unsur-unsur keajaiban pada tokoh. Ini contohnya seperti Snow White, kemudian Cinderella dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada folktale ataupun cerita rakyat. Ini merupakan sebuah cerita yang diceritakan secara turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Ya, ini contohnya seperti Sangkuriang ya, ada juga di buku paket kita. Kemudian Malin Kundang dan sebagainya juga. Kemudian seterusnya jenisnya lagi fable ataupun fable. Nah, ini merupakan sebuah cerita yang menceritakan tentang binatang. Contohnya misalnya The Monkey and the Chicken, kemudian The Crocodile and the Mouse Deer, dan lain sebagainya ya. Seterusnya juga ada legend ataupun legenda. Nah, ini merupakan sebuah cerita yang menceritakan asal-usul suatu tempat ya. Seperti The Legend of Danau Toba, kemudian The Legend of Prambanan dan sebagainya. Nah, selain itu juga sebenarnya ada lagi beberapa, misalnya myth, kemudian atau mitos ya, kemudian mystery ataupun horror juga termasuk, kemudian juga termasuk love story ataupun cerita tentang cinta. What is the function or what is the purpose? Apa sih fungsi sosial, apakah sih fungsi sosial dari narasi, teks narasi? Fungsinya yang pertama adalah to entertain or to amuse the reader, ya, untuk menghibur, ya. Kemudian to give moral values, ya, untuk memberikan nilai-nilai moral ya. Jadi jelas dalam sebuah teks narasi terkandung nilai-nilai moral yang bisa kita petik ya, baik yang baik maupun juga yang tidak baik. Nah, oke. Selanjutnya adalah structure ataupun struktur. Oke. Nah, struktur dalam teks narasi yang pertama adalah orientation, ya, orientation. Nah, ini biasanya merupakan pengenalan tentang karakter, tempat dan waktu kejadian, ya. Yang kemudian adalah bagian seterusnya adalah complication. Nah, complication adalah the problems develops ya, misalnya pemaparan tentang sebuah permasalahan kemudian mengembang hingga sampai kepada klimaksnya. Dan yang berikutnya adalah resolution. Nah, resolution berisikan tentang penyelesaian masalah ataupun the problem is solved ya, masalah selesai. Jadi kalau ada masalah harus ada penyelesaian ya. Biasanya berakhir dengan baik ataupun buruk, bahagia ataupun sedih dan sebagainya. Nah, kemudian selain itu juga ada yang namanya ini merupakan suatu bagian yang opsional, artinya bisa kita gunakan, bisa juga tidak, karena ini merupakan opinion ataupun the reader the reader response ya. Jadi bisa dia secara tertulis maupun juga secara tersirat. Nah, kemudian adalah unsur kebahasaan ataupun language features. Yang pertama, karena dia sebuah cerita pada masa lampau, tentu saja dia menggunakan past tense ya, termasuk action verbnya di dalamnya ya, dia menggunakan verb to. Nah, seterusnya adalah unsur kebahasaannya adverb of time, menggunakan adverb of time. Misalnya once upon a time, a long time ago, dan lain sebagainya. Kalau ada cerita yang diawali dengan once upon a time, a long time ago, berarti itu merupakan narasi ya, teks narasi. Nah, kemudian menggunakan time connector ataupun conjunction. Ini merupakan penghubung ya, contohnya before, kemudian after, kemudian then.
Oke ya. Nah, kemudian lagi selain time connector ada direct and indirect speech. Oke ya, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, seterusnya di dalamnya juga terdapat specific karakter ataupun karakter yang spesifik. Misalnya si tokoh Snow White, kemudian Aladdin, kemudian Cinderella dan lain sebagainya. Itu adalah unsur kebahasaan ya. Nah, untuk lebih jelas, coba kita simak suatu naskah narasi berikut ini. Are you ready? Let's get started. Once upon a time, there was a mother and son named Malin Kundang, who lived a difficult life. They depend on something that is given by nature. They take wood from the forest and sell it to buy food. It's not sufficient to meet normal daily needs. They are very poor. One day, Malin Kundang asked for permission to her mother to work, to change their life. Mother, let me go to work so we can live in better life. I will come back soon, said Malin Kundang. Of course, my dear. May God bless you, answered his mother. Malin Kundang went away to try his luck in a big ship. His poor life motivated him to be a good employee. He was very diligent and made his career increase as fast as possible until he became a rich man. The merchant of a big ship entrusted to him and wanted him to marry his daughter. Malin Kundang agreed because he was very beautiful. After Malin Kundang married, one day his wife invited him to see his motherland. Malin agreed with her. Their ship anchored near the harbor of West Sumatra. Everybody heard their coming. The dweller told about it. Malin come back, he is a rich man now. They shouted. Malin Kundang's mother came to the harbor and found Malin Kundang with his wife. Malin, welcome to your village, said his mother. Malin Kundang, ashamed to his wife when he saw his mother in a bad clothes. He always said to his wife that he was a son of a rich man. I am your mother, Malin. You don't remember me, do you? Said his mother more. Go away. I have no mother like you, shouted Malin Kundang. Malin Kundang's mother was very sad. She was in belief and unbelief that the man on the ship is his son. She said to God to make sure about it. God, if he is not my son, forgive me that I have felt he is my son. But if he is my son, you are the justest king. In a short time, the sky became dark. The thunder rumbled. No light then after the last thundering sound. After everything in normal condition, there was a big storm of Malin Kundang and his ship. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa paragraf yang pertama merupakan orientation ya, pengenalan tentang karakter, kemudian tentang tempat dan waktu kejadian ya. Kemudian paragraf kedua merupakan complication dan paragraf ketiga merupakan resolution ataupun ending dari sebuah cerita. Endingnya bagaimana? Si Malin Kundang menjadi sebuah batu yang besar ya bersama perahunya. Nah, di sini juga bisa kita temukan ya unsur-unsur kebahasaan yang seperti kita udah jelaskan tadi. So, buat kamu, menurut kamu apa yang perlu kita ambil dari cerita si Malin Kundang ini? Nah, jangan lupa untuk tuliskan di buku catatan kamu dan atau tuliskan di kolom komentar di bawah ini. So, that's all for today and see you next time. Bye-bye.